Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang rasanya saya Ina Salma Febriani bisa kembali hadir dan menemani proses belajar teman-teman semua di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Dan siang hari ini saya tidak akan sendirian karena saya ditemani oleh Mbak Sekar Ratnaning Tias, seorang ibu dua anak dan pegiat lingkungan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Sekar. Waalaikumsalam Ustazah Ina. Sehat Mbak Sekar? Alhamdulillah. Oke, tadi gimana perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Nggak macet ya? Enggak sih. Oke, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial dan menarik sekali. Semua dimulai dari rumah. Ngebahas soal rumah ya, Mbak Sekar dan teman-teman semua. Rumah adalah tempat pertama seorang anak tumbuh dan berkembang. Kita semua tahu bahwa ada istilah juga madrasatul ula ya, Mbak Sekar. Ibu adalah madrasah pertama, tempat belajar pertamanya anak dan tentu dengan kedua orang tuanya yang ada di rumah. Nah, membahas soal rumah, Mbak Sekar, tentu rumah menjadi tempat yang diharapkan, tempat yang paling aman untuk anak-anak, untuk tumbuh, berkembang, belajar, berinteraksi dengan orang tua dan keluarganya. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik soal ini, Mbak Sekar. Menariknya adalah ketika kita tahu bahwa rumah ini adalah tempat yang diharapkan tempat kembali untuk anak-anak, menjadi tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh juga berkembang, kita mengharapkan kedua orang tua menjadi sosok yang bisa dijadikan panutan gitu ya Mbak Sekar ya. Nah, kalau dari perspektif Mbak Sekar sendiri, mengapa sih rumah dianggap tempat yang pertama dan utama? Boleh sharingnya nggak, Mbak? Iya, makasih ya Ustazah Ina. Kalau menurut saya memang karena segala sesuatu ya kita berangkat dari rumah gitu. Bagaimana kita dari kecil kita dibesarkan oleh orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita ke depannya gitu ya. Kayak misalnya mungkin yang paling sederhana adalah kalau kita kadang-kadang tuh ingatnya sama yang negatif sih Ustazah ya. Kayak misalnya kalau saya marahnya kayak gini, itu tuh ternyata berapa lama kemudian anak tuh niru marahnya kayak gitu ya. Jadi ternyata anak-anak itu sangat mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Tapi itu contoh negatif. Tentunya kalau kita refleksikan lagi ada juga contoh positifnya gitu, bahwa kalau ternyata kita melakukan apresiasi gitu ya, mengucapkan terima kasih, itu tuh juga anak juga niru gitu. Jadi oh ternyata pondasi yang dikuatkan sedari awal di rumah gitu ya, bisa mereka bawa nanti ketika bersekolah atau bahkan sampai nanti anak-anak udah dewasa nantinya. Kira-kira gitu. Jadi bekal utamanya adalah mengajarkan teladan yang baik. Betul. Ya, dari rumah dan tentunya anak dapat dari kedua orang tuanya Mbak Sekar ya. Iya. Tadi menarik sekali teman-teman ketika Mbak Sekar ngebahas soal ketika kita mencontohkan anak buat terima kasih, ternyata anak kita ikutin juga loh gitu ya. Dan ini relate banget dengan satu ayat Quran. Saya ingat sekali di surah Luqman ayat 12 sampai 19 gitu ya. Kalau kita baca per ayatnya itu Mbak Sekar itu sangat mengena sekali bagaimana Luqman memberikan nasihat yang sangat teduh kepada anaknya begitu ya. Jadi nasihat yang pertama bukan nasihat tentang menyuruh sholat Mbak Sekar, tapi nasihat pertama adalah diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, mungkin ini nilai-nilai yang bisa kita tanamkan ke anak-anak, mensyukuri hal-hal yang memang mereka terima, hal-hal sederhana mungkin ya Mbak ya, nggak perlu yang harus luar biasa atau hal besar begitu. Karena mungkin hari-hari ini kita juga dihadapkan fenomena media sosial. Sehingga kita mengkomparasi hidup kita dengan orang lain gak sih Mbak? Betul. Itu yang perlu ini ya Ustazah ya. Kita tuh ngelihat lagi sebenarnya sih kalau dari keluarga tuh apa sih yang menjadi tujuan pengasuhan keluarga masing-masing gitu. Karena bisa jadi satu keluarga dengan keluarga lain yang berbeda kan gitu. Bahkan saya sebagai ibu juga perlu ngobrol sama ayahnya gitu, sama suami gitu kan. Kita mau anak kita tuh nanti di ujungnya tuh mau seperti apa sih gitu. Apakah kita mau anak kita mandiri atau anak kita mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, itu yang akan menentukan gitu bagaimana sehari-hari kita memberikan teladan. Dan sebenarnya kita sebagai orang tua juga suka banyak salahnya juga sih. Jadi belajar minta maaf juga belajar untuk salah gitu ya, meminta maaf kepada anak itu juga suatu ternyata saya perhatikan gitu ya. Benar. Artinya orang tua nggak selalu benar ya. Iya, benar. Sebagai manusia biasa barangkali mungkin kita juga pernah punya salah ke anak-anak, mungkin ada pola asuh kita
kita yang masih terbawa nih dengan pola asuh orang tua kita sebelumnya ya Mbak ya, yang boleh jadi itu ternyata melukai anak-anak kita. Betul. Dan nggak salah ya Mbak untuk minta maaf. Iya, itu suatu pelajaran ya bahwa kita emang nggak apa-apa kalau berbuat salah, tapi berani untuk mengakui kesalahan. Kemudian setelah berani mengakui kesalahan, kita minta maaf dan berupaya memperbaiki gitu. Tahu nanti ke depannya mesti ngapain lagi. Kayak tadi misalnya contohnya marah, maaf ya tadi mama marah karenanya apa dijelaskan. Kemudian setelah itu nanti besok lagi mama coba lagi deh, kalau mama udah kayak gini mama akan diem dulu supaya lebih tenang, kayak gitu sih. Yang bisa Berarti terkait dengan regulasi emosi juga ya Mbak Sekar ya. Iya, karena betul. anak juga kan mencontoh gimana sih orang tuanya saat pengen marah, kemudian apakah diluapkan yang akhirnya secara tidak sengaja misalnya jadi melukai secara fisik gitu kan, kita nggak mau seperti itu ya Mbak ya. Iya, Gimana itu cara memberikan teladan regulasi emosi contohnya seperti itu Mbak Sekar? Saya biasanya ini sih yang paling sederhana tuh sebetulnya memberi jeda ya. Sederhana kita kayak narik nafas dulu gitu ya supaya memberi asupan oksigen kepada kepala ya dan badan yang udah mulai memberikan sinyal negatif gitu. Karena emosi negatif itu ngasih jeda napas dulu. Kalau nggak bisa, kayaknya mama perlu diem dulu nih soalnya mama udah pengen marah gitu. Itu kalaupun misalnya terlanjur pun saya juga masih belajar terus gitu ya, karena anak juga selalu ada tantangan dari hari ke hari ya. Jadi ya menyampaikan juga gitu, kalau maaf ya tadi mama marah gitu, minta maaf atau menyampaikan lagi. Jadi ternyata selain kita meregulasi emosi kita sendiri, kita juga belajar ngajarin anak untuk anak tahu oh ternyata tuh ada loh emosi ini. Mungkin tidak hanya marah ya, tapi khawatir atau kayak merasa bersalah, takut ya, seperti itu. Jadi anak belajar oh ternyata perasaan ini tuh namanya tuh emosi ini gitu. Jadi itu hal yang sangat positif sekali sih ya Ustazah. Kita kenalkan ya kan. Betul. Supaya mereka punya dasar yang kuat gitu ya. Apalagi kalau anaknya masih usia dini gitu. Yang cenderung mungkin sulit ya untuk mengungkapkan perasaannya. Betul. Sebelum terlalu kompleks sepertinya ya. Karena dari awal dari dini lah kita ajarkan itu. Karena kan memang tugas pengasuhan ini tugas yang cukup melelahkan gak sih Mbak Sekar ya. Anak-anak kita akan tumbuh dan terus berkembang dengan segala emosi dan keunikannya. Mungkin kita juga memilih dengan sadar untuk bekerja di luar dan banyak tekanan-tekanan pekerjaan juga yang pada akhirnya kita jadi lupa nih bahwa kita juga perlu belajar meregulasi emosi ya Mbak ya, agar jadi tempat teraman untuk anak bercerita. Iya. Nah itu sih Mbak Sekar. Gimana menurut Mbak Sekar, bisa sharing nggak agar anak tetap merasa aman dan mau terbuka kepada orang tuanya? Kalau pengalaman saya ya dengan anak-anak itu tuh kalau dia sebenarnya tuh sinyal yang sangat positif sekali ya kalau anak tuh mau cerita apapun. Gitu. Jadi ketika anak mau cerita, usahakan kita juga mendengarkannya dengan seksama gitu ya, kayak tinggalin dulu yang lain. Nggak disambi ya? Nggak disambi, bener. Walaupun itu kadang menantang, tapi kalau misalnya pun kita lagi repot, kita bilang aja gitu. Daripada nyambi, mendingan bilang kalau maaf ya ini mama lagi ngerjain sesuatu, nanti boleh ceritanya nanti dulu gitu. Tapi ketika mendengarkan, kita dengarkan dengan seksama gitu ya, dengan sepenuh hati sih kalau kita sering bilang itu tuh. Kemudian setelah itu kita juga merespon gitu ya. Apapun cerita anak itu valid gitu ya. Kadang-kadang lucu juga sih ngedenger cerita-ceritanya karena anak saya masih kecil-kecil juga kan ya. Jadi random cerita di sekolah segala macam. Nah itu kemudian juga kita bisa memberikan umpan balik yang positif juga ke anak gitu ya. Kayak misalnya oh iya terus apa yang kamu rasakan seperti tadi gitu ya, mengeksplor lagi gitu sebetulnya atau kenapa hal ini menarik. Kadang-kadang tuh anak tuh cerita suatu hal yang kayak menurut kita biasa aja, tapi kok menurut dia istimewa gitu ya. Kok dia sampai excited banget tuh, saya jadi kita bisa merespon balik gitu. Dan mengajak karena ini pengasuhan bareng-bareng ya. Saya juga sering bilang sama suami untuk mengajak kalau emang diajak cerita anak, kita dengerin dulu gitu ya. Simak dulu. Betul. Jadi sambi-sambi. Karena anak kedua saya tuh Mbak Sekar kalau dia cerita tuh saya harus benar-benar dengerin dia. Kalau disambi, Ama nggak mau dengerin aku. Jadi dia tuh ngambek langsung kayak pergi. Padahal kita entar dulu, maksudnya mau rapihin pekerjaan yang di hadapan dulu baru kita nyimak. Tapi ternyata ya itulah uniknya anak-anak ya teman-teman gitu. Nah dari cerita Mbak Sekar tadi mungkin yang
bisa kita perbaiki bersama di rumah adalah jangan males ngajakin anak buat ngobrol ya Mbak, karena itu sinyal yang bagus agar ketika anak merasakan emosi apapun, dia tahu tempat yang paling aman untuk kembali adalah siapa, yaitu kan insya Allah orang tuanya ya Mbak. Gitu. Dan ini juga yang tadi dicontohkan Al-Quran memberikan contoh teladan, ada dialog antara ayah dan anak. Dan ini yang semoga bisa kita tumbuhkan di rumah ya Mbak Sekar, agar terus memberikan feedback yang positif kepada anak-anak gitu, dan semoga menjadi keluarga yang ideal gitu ya. Tapi saya mau tahu, keluarga ideal itu menurut Mbak Sekar apa sih? Keluarga yang ideal ya, saya tuh percaya kalau nggak ada yang sempurna ya, kesempurnaan dari Allah tentu saja ya. Tapi gimana sih supaya kita tuh, kalau saya mungkin bilangnya terus belajar kali ya. Kata kuncinya itu ya, Ustazah ya. Karena keluarga, kalau kita bicara keluarga, saya tuh juga anak dari orang tua saya gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih anak dari orang tua saya. Tapi saya juga udah punya keluarga kecil dan menjadi orang tua gitu. Jadi kalau kita bicara keluarga tuh ada banyak nih, ada yang keluarga inti atau keluarga besar gitu ya, dan masing-masing zamannya beda-beda gitu. Nah, terus pengalaman saya sebagai anak itu lebih lama daripada pengalaman saya sebagai orang tua tentu saja gitu. Tapi yang perlu ternyata yang perlu dilakukan apa sih? Kayak mau belajar terus sih kayaknya sih gitu. Dan sekarang tuh banyak sekali platform untuk belajar tentang pengasuhan ya, atau parenting lah gitu. Itu banyak sekali kan sekarang. Cuman kalau saya pelajarin gitu, dan saya pernah mendengarkan juga kalau cara belajar paling efektif untuk orang tua itu adalah dengan berefleksi gitu. Kita nggak belajar kayak belajar materi terus habis itu ujian kan enggak ya, karena kayak kalau jadi orang tua ujiannya datang dan pergi gitu, atau tiba-tiba diuji tapi tiba-tiba juga mendapat karunia yang luar biasa gitu ya, kayak kalau lagi senang tuh senang banget gitu, kalau lagi rasanya kesel banget kadang-kadang gitu. Nah, jadi berefleksi gitu, kayak misalnya apa yang sudah baik dilakukan hari ini nih gitu ya. Misalnya ada satu kejadian gitu, apa yang sudah saya lakukan dengan baik itu kita lanjutkan, tapi apa yang ternyata saya kurang baik itu besokannya lagi diperbaiki lagi gitu. Jadi kemampuan untuk ngelihat lagi ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu teori parenting gitu kita ngelihat tuh kita tuh sebenarnya udah melakukan dengan baik atau belum. Nanti kalau sudah baik oke, kita lanjutkan, kalau belum ya kita perbaiki lagi, begitu terus gitu ya. Karena kan perjalanannya juga panjang ya, insya Allah ya Ustazah ya. Betul. Aduh, agak takut, tapi sekaligus kita harus optimis ya. Betul. Semoga Allah memudahkan perjalanan panjang kita menjadi orang tua. Kita nggak bosan untuk terus berefleksi, kata Mbak Sekar tadi. Nggak ada orang tua yang sempurna, tapi semoga kita bisa memberikan cinta yang lebih baik untuk anak-anak kita di rumah. Wow, rasanya nggak puas nih Mbak Sekar, masih pengen terus ngobrol ya. Tapi semoga kita ketemu Mbak Sekar di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id. Cari Ustadz adalah platform digital dakwah yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di bidangnya. Dan setiap kali kajian Ruang Tengah, kami tidak hanya menghadirkan ustazah atau ustadz yang kompeten di bidangnya, tapi kami juga akan mengundang expert-expert yang juga ahli di bidang masing-masing. Terima kasih teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton terus tayangan Ruang Tengah dalam episode-episode berikutnya. Saya Ina Salma Febriani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.